Episode 15. Hari menjelang malam, Luna membersihkan diri dan mengganti pakaian dengan pakaian yang dipesan Gama saat memesan pakaiannya tadi siang. Dia melihat sebuah paper bag lain berisi kotak di dalam paper bag pakaian miliknya. "Gama, ini punya kamu?" tanya Luna sambil mengangkat paper bag berwarna hitam itu. "Oh iya, hampir lupa. Kemarikan paper bagnya," ucap Gama. Luna mendekati berangkar Gama dan memberikan paper bag itu pada pria itu. Gama mengeluarkan sebuah kotak berwarna biru, tampaknya sebuah ponsel keluaran terbaru, dapat dilihat dari kotaknya. Gama membuka kotak itu lalu mengeluarkan ponsel baru yang sudah dipasangkan kartu di dalamnya. Pria itu mengetikkan sesuatu di ponsel itu. Tak beberapa lama, ponsel miliknya berdering. "Nih buat kamu, nomorku sudah aku simpan di sini ya," ucap Gama sambil menyerahkan ponsel itu pada Luna. Ini mah maksudnya apa? Kenapa malah dikasih ke aku?" tanya Luna bingung. "Udah pegang aja, ini buat kamu biar mudah dihubungi kalau ada apa-apa," ucap Gama yang langsung menarik tangan Luna dan meletakkan ponsel baru itu di tangan Luna. Nggak usah Gam, lagian aku bisa beli sendiri kok," tolak Luna merasa tak enak. "Cak, ya sudah, sini ku buang saja." Kesal Gama kembali menarik ponsel itu, namun tiba-tiba Luna menahannya lagi dengan wajah terkejut saat melihat pria itu sungguh-sungguh ingin membuang ponsel baru yang pastinya mahal itu. Iya, aku terima, dasar ngambekan. Ya kali ponsel sebagus ini dibuang ke tong sampah," ucap Luna sambil memegang kembali ponsel itu. "Bukannya kamu gak mau kalau gak ada yang pakai ya dibuang aja," ketus Gama padahal hatinya kini sangat senang karena bisa mengerjai gadis itu. "Dasar tukang ngambek, seperti anak kecil saja," ledek Luna membuat Gama mengerucutkan bibirnya seperti anak-anak pastinya. "Nah, itu bibir ngapain dikerut-kerutin? Kayak moncong bebek aja, dasar om-om kurang umur," ledek Luna membuat Gama tergelak mendengar ejekan istrinya. "Hahaha, kenapa aku dikatain om-om kurang umur sih? Hahaha, aku belum om-om loh Luna, umurku masih 28 loh," balas Gama sambil tertawa terbahak-bahak. "Umur 28 udah cocok dipanggil om-om, apalagi rambut kamu gondrong terus kumis sama jenggotnya juga mendukung citra kamu sebagai om-om, hahaha," imbuh Luna ikut tertawa bersama suaminya. "Kalau aku om-om, berarti kamu tante-tante dong, kan nikahnya sama aku, hahaha, tante cerewet," balas Gama lagi membuat Luna kalah telak. "His, dasar om-om kurang umur," ucap Luna sambil mencubit kedua pipi pria itu tanpa sadar. Tiba-tiba mata mereka saling bertatapan. Untuk sesaat seolah-olah ruang dan waktu berhenti sejenak. Yang terdengar suara detak jantung yang sangat keras bergemuruh di dalam dada keduanya. Dek, dek, dek. Luna dan Gama tersadar dengan segera Luna menarik tangannya lalu menjaga jarak dari Gama. Aku mah mandi dulu," ucap Luna gugup sambil membalikkan tubuhnya dan berlari ke kamar mandi sambil membawa pakaian ganti yang diletakkan di atas meja. Di dalam kamar mandi, Luna bersandar pada pintu kamar mandi sambil memegangi dadanya yang terasa bergemuruh. Wajahnya memerah dan terasa panas. Ia mengipas wajahnya dengan tangannya yang satu lagi. Panas. Panas. Aduh, jantungku juga deg-degan gini. Apa aku punya penyakit jantung ya? Wajahku juga panas. Apa kau demam? Tapi kenapa di sini rasanya dak-dikduk tak karuan? Gumam Luna merasakan ada yang berbeda dengan hati dan tubuhnya kala berada dekat dengan suaminya. Sementara itu, di atas berangkar Gama malah memegangi dadanya. Ia merasakan detak jantungnya tak beraturan. Ia masih ingat dengan jelas tatapan mata Luna yang sangat teduh dan hangat. Tanpa ia sadari kedua pipinya juga ikut memerah. "Aku harus menelpon dokter, sepertinya aku punya penyakit ganas lainnya. Kenapa tatapan matanya membuat jantungku berdebar-debar sih?" ucap Gama frustasi. Tapi dia sangat cantik, matanya bulat besar, hidungnya tidak terlalu mancung tetapi sangat imut, bibirnya menggoda sekali, gumam Gama mengingat wajah cantik istrinya. "Astaga Gama, dasar otak mesum, apa sih yang kau pikirkan? Tapi kenapa aku jadi memikirkan wajahnya terus ya?" ucap Gama lagi sambil senyum-senyum sendiri hingga membuat perawat yang masuk bergidik ngeri melihat seorang pria brewokan senyum-senyum di atas berangkar. "Tuh, kan banyak orang gila di sini. Istrinya barbar, suaminya nggak waras. Aduh, merinding aku,"
Batin perawat itu tak jadi masuk ke dalam ruang rawat Gama. Sebenarnya ia ingin memberitahukan bahwa mereka sudah bisa pulang besok pagi, tapi diurungkan karena melihat Gama senyum-senyum seperti orang gila di atas berangkar. "Loh, kenapa buru-buru, Sus?" tanya dokter George yang berpapasan dengan suster itu. "Ada pasangan gila, Dok. Hi, ngeri aku. Dokter aja deh yang ke ruangan itu," ucap suster itu sambil lari terbirit-birit, meninggalkan dokter George yang kebingungan. Dokter George memasuki ruangan Gama. Ia sempat kaget saat melihat Gama yang masih tersenyum walau tipis. Pantas suster itu ketakutan. Seorang pria berewokan senyum-senyum sendiri di atas berangkar seperti orang tidak waras, batin dokter George. Selamat malam tuan," sapa dokter George sopan. "Ada apa?" tanya Gama dengan wajah datarnya yang sudah kembali. "Besok pagi tuan sudah bisa kembali," jelas dokter itu. Baik, pergilah, aku akan menghubungimu jika butuh sesuatu," balas Gama. "Baik tuan, saya permisi," ucap dokter George undur diri. Luna menyelesaikan mandinya. Ia mengenakan pakaian yang pas di tubuhnya, bahkan sampai ukuran dalamannya tepat semua. "Kok bisa ya dia tahu ukuranku?" batin Luna. Tapi dia tak mempermasalahkan hal itu. Yang penting dia punya pakaian ganti daripada tidak ada sama sekali. Sang rembulan menguasai malam. Luna dan Gama pun akhirnya terlelap dalam satu ranjang yang sama setelah melewati perdebatan lebih sengit dari debat capres. Gama yang tidak tega jika istrinya tidur di atas sofa, akhirnya memaksa Luna tidur di sampingnya dengan mengancam kalau ia tidak mau makan, tidak mau tidur, dan tidak akan minum obat jika Luna tidak menurut. "Aku gak mau, aku tidur di sofa saja, itu cukup untuk satu orang," ucap Luna bertahan pada pilihannya. "Kalau kamu tidur di sana, aku gak akan makan, gak minum obat, dan gak mau tidur. Biar kita di sini terus," ancam Gama. "Hai, kau tidak tahu apa kalau jantungku tak normal di dekatmu, bodoh," gumam Luna dengan wajah kesal. "Bagaimana? Kata dokter aku tidak boleh lo telat makan obat. Jika telat makan, akan kembali kumat. Kan kamu yang buat alergiku kumat, aku akan dirawat lagi di sini. Dan kau," ucapan Gama terhenti karena dipotong oleh Luna. "Dasar om-om kurang umur." Iya, aku tidur di situ." "Hais," gerutu Luna sambil naik ke atas berangkar Gama yang memang muat untuk mereka berdua. "Sudah, jangan mengomel. Tidur di sini tante cerewet," ucap Gama sambil tersenyum penuh kemenangan. Dengan pasrah, Luna menerima tawaran Gama dan tidur di samping Gama. Awalnya ia tak bisa terlelap karena Gama memeluknya dari samping. Jantungnya sudah seperti lari maraton, namun Gama berhasil menenangkan Luna agar wanita itu tidur. Padahal Gama sendiri juga ikutan gugup. "Selamat malam Luna," ucap Gama. "Mimpi indah Gama," balas Luna.